Oke, kali ini kita bahas tentang turunan fungsi. Seperti biasa, kita akan bahas mulai dari definisi atau konsep terlebih dahulu. Jadi, apa itu turunan? Secara sederhana, turunan adalah pengukuran bagaimana sebuah fungsi berubah seiring dengan perubahan variabelnya. Jika kita memiliki grafik fungsi, turunan dari fungsi tersebut memberikan kemiringan atau gradien dari garis singgung di setiap titik pada kurva. Misalnya pada fungsi y sama dengan x kuadrat, turunan memberitahu kita seberapa cepat nilai y berubah ketika x berubah. Jika kita mengambil turunan fungsi ini, kita mendapatkan fungsi baru yang menunjukkan laju perubahan tersebut. Nah, dalam notasi matematika, turunan dinyatakan sebagai dy per dx, yang dibaca sebagai turunan y terhadap x. Untuk fungsi y sama dengan x kuadrat, turunan dari fungsi ini adalah 2x, yang berarti gradien dari garis singgung pada setiap titik di kurva x kuadrat bergantung pada nilai x. Untuk memperjelas, mari kita coba satu contoh soal sederhana berikut. Misalkan kita memiliki fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 2x min 5. Nah, bagaimana cara kita menemukan turunannya? Langkah pertama adalah menurunkan setiap suku dari fungsi tersebut menggunakan aturan dasar turunan. Nah, aturan ini menyatakan bahwa untuk setiap suku berbentuk AX pangkat N, maka turunannya adalah A kali N kali X pangkat N min 1. Suku pertama, turunan dari 3X pangkat 3 adalah 9X kuadrat. Suku kedua, turunan dari minus 4X kuadrat adalah minus 8X. Nah, suku ketiga, turunan dari 2x adalah 2, dan di suku keempat, turunan dari konstanta minus 5 adalah 0, karena konstanta tidak berubah. Jadi, turunan dari fungsi ini adalah f aksen x, atau turunan dari fungsi fx akan sama dengan 9x kuadrat minus 8x plus 2. Nah, itulah adalah fungsi yang menggambarkan laju perubahan dari fx. Berikutnya, mari kita bahas beberapa aturan derivatif dasar yang penting untuk fungsi dengan satu variabel bebas. Pertama, untuk aturan fungsi konstanta. Jika kita punya fx sama dengan c, di mana c adalah konstanta, maka turunan dari fx adalah 0. Ini karena konstanta tidak berubah seiring dengan perubahan x. Contoh, jika kita punya fungsi fx sama dengan 7, maka f aksen x akan sama dengan 0. Kemudian aturan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, turunan dari fx terhadap x adalah 1. Ini karena gradien atau kemiringan dari fungsi linear sederhana itu selalu sama, yaitu 1. Contoh, kalau kita punya fx sama dengan 5x, maka turunan dari fx sama dengan 5. Aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunan dari fx adalah n kali x pangkat n min 1. Ini disebut sebagai turunan pangkat yang sering digunakan dalam berbagai fungsi polinomial. Contoh, kalau kita punya fx sama dengan x pangkat 5, maka turunan dari fx akan sama dengan 5x pangkat 4. Kemudian turunan kelipatan konstanta. Nah, ini berlaku jika kita punya fungsi fx sama dengan c dikalikan dengan gx, di mana c adalah konstanta, maka turunan dari fx adalah c dikalikan dengan turunan dari gx.
Contoh, jika kita punya fx sama dengan 4x pangkat 3, maka turunan dari fx akan sama dengan 4 dikali 3x pangkat 2, atau akan sama dengan 12x pangkat 2. Aturan berikutnya yaitu aturan jumlah dan selisih. Turunan dari penjumlahan atau pengurangan dua fungsi adalah penjumlahan atau pengurangan dari turunannya masing-masing. Misal kalau kita punya fx sama dengan gx plus hx, maka turunan dari fx akan sama dengan turunan dari gx ditambah dengan turunan dari hx. Jadi bisa kita pisah. Contoh, jika kita punya fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2, maka turunan dari fx akan sama dengan 3x pangkat 2 plus 4x. Aturan berikutnya yaitu aturan hasil kali. Jadi kalau kita punya fx sama dengan gx dikali hx, maka turunan dari fx adalah turunan fx akan sama dengan turunan gx dikalikan dengan hx ditambah gx kalikan dengan turunan hx. Contoh, kalau kita punya fx sama dengan x kuadrat kalikan dengan x plus 2, maka turunan dari fx akan sama dengan 2x kalikan dengan x plus 2 ditambah x kuadrat kalikan 1, atau sama dengan 2x kali x plus 2 ditambah x pangkat 2. Atau kalau kita sederhanakan lagi, kita akan memperoleh hasil yaitu 3x pangkat 2 plus 4x. Nah, kemudian ada aturan hasil bagi. Jadi kalau kita punya fx sama dengan gx per hx, maka turunan dari fx adalah turunan fx akan sama dengan turunan dari gx dikalikan dengan hx min gx kalikan dengan turunan hx per hx kuadrat. Contoh, kalau kita punya fx sama dengan x kuadrat per x plus 1, maka turunan dari fx akan sama dengan 2x kalikan dengan x plus 1 min x kuadrat per x plus 1 dikuadratkan, atau akan sama dengan x kuadrat plus 2x min x kuadrat per x plus 1 dikuadratkan. Atau kalau kita sederhanakan lagi, akan memperoleh hasil yaitu 2x per x plus 1 dikuadratkan.